Baik, di sini kakak akan menjelaskan materi. Harusnya ini kita bahas di minggu kemarin, karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi kakak bacakan. Apa dari kalian sudah ada yang baca? Belum, Kak. Oke. Materi selanjutnya yaitu Emacs Database Retrieval. Sistem Emacs ini telah diperkenalkan baik teks atau content-based. Teknologi digital watermarking digunakan untuk mengamankan informasi dan perlindungan terhadap copyright. Jadi, salah satu para ahli bernama Zhang berpendapat bahwa teknik untuk mengekstrak dan mencari gambar atau koleksi gambar dari database Emacs yang ada secara umum, metode yang digunakan untuk mencari gambar ini menjadi dua. Yang pertama, Text-Based Information Retrieval atau disingkat dengan TBIR. Yang kedua, Content-Based Information Retrieval atau disingkat dengan CBIR. Jadi, dengan perkembangan multimedia dan teknologi jaringan, gambar merupakan hal yang penting dalam mengambil informasi. Dalam rangka meningkatkan cara mengambil informasi gambar secara efektif, yaitu dengan sistem Emacs Retrieval, yang telah diperkenalkan baik teks atau konten basisnya. Jadi, teknologi digital watermarking ini digunakan untuk mengamankan informasi. Fungsi digital watermark untuk embed watermark ke dalam digital media dan harus tidak mengurangi kualitas. Jadi tidak mengubah data awal, tidak mengubah persepsi dari dokumen yang diberikan watermark sendiri. Nah, dari sisi hak akses untuk mengubah dokumen yang telah diberikan watermark ini, dia tidak mengizinkan orang yang tidak memiliki akses. Selanjutnya, ini nggak bisa ya. Selanjutnya, TBIR ini dapat menciptakan indeks berdasarkan deskripsi dan karakteristik gambar. Jadi alternatif lainnya yaitu beberapa tambahan informasi yang dideskripsikan sehingga dapat menciptakan indeks dari gambar tersebut. Nah, untuk mendapat gambar dengan cara TBIR ini dengan menggunakan keyword yang dicocokkan dengan deskripsi gambar. Apakah sama persis atau kemungkinan mirip dengan deskripsi dari gambar yang ada di dalam base data. Jadi keterbatasan TBIR ini yaitu kesulitan menyampaikan dengan lengkap dalam deskripsi gambar yang ada. Jadi perbedaan pengertian setiap orang dari gambar yang ada yaitu kesulitan melakukan indexing dengan perbedaan bahasa dan kurang cocok untuk informasi umum. Sedangkan CBIR ini dapat secara otomatis menganalisis gambar dengan mengekstrak informasi karakteristik dari gambar yang termaksud warna, bentuk, tekstur, dan kombinasinya. Jadi selama proses Emacs Retrieval ini akan menganalisis gambar untuk mendapatkan informasi Emacs Creator Vector yang menghitung kesamaan vektor antara gambar yang dicari dengan gambar yang ada di dalam library dengan menggunakan similarity matching algorithm. Kemudian hasilnya akan menampilkan gambar berdasarkan similarity.
Dengan metode CBIX banyak digunakan untuk mendapatkan gambar yang menggunakan visual dan digunakan dalam matching teknologi seperti computer vision, image processing, dan image understanding dan database. Jadi kesimpulannya, CBIX dapat menciptakan indeks berdasarkan deskripsi dari karakteristik gambar alternatif lainnya. Beberapa tambahan informasi dideskripsikan sehingga dapat menciptakan indeks dari file gambar keterbatasan CBIX, yaitu kesulitan untuk menyampaikan dengan lengkap dalam deskripsi gambar yang ada. Jadi perbedaan pengertian setiap orang dari gambar yang ada, yaitu kesulitan melakukan indexing dengan perbedaan bahasa dan kurang cocok untuk informasi umum. Sedangkan kesimpulan dari CBIX ini yaitu dapat menghitung kesamaan vektor antara gambar yang dicari dengan gambar yang ada di dalam library. Dengan menggunakan itu tadi similarity matching algorithm. Dengan metode CBIX banyak digunakan untuk mendapatkan gambar yang menggunakan visual vectors dan digunakan dalam matching teknologi seperti computer vision tadi, image processing, dan image understanding dan database. Selanjutnya, data mining. Suatu proses mengumpulkan informasi penting dari suatu data yang besar. Jadi proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Dalam proses KDD tersebut termasuk melakukan pembersihan data, integrasi data, seleksi data, transformasi, penambangan data, evaluasi pola, dan presentasi pengetahuan. Jadi fungsi dari data mining ini ada dua, deskriptif dan prediktif. Deskriptif yaitu sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Sedangkan yaitu sebuah fungsi bagaimana proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari data. Jadi, pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel yang ada pada data. Fungsi data mining alternatif, yaitu multidimensional convert description yang karakterisasi dan diskriminasinya atau berfungsi untuk menggeneralisasikan, meringkas, dan membedakan karakteristik data. Sedangkan classification and prediction itu fungsinya membangun model yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep untuk prediksi masa depan. Misalnya mengklasifikasikan negara berdasarkan iklim atau mengklasifikasikan mobil berdasarkan jarak tempuh. Sedangkan cluster analysis yaitu membuat data group untuk membentuk kelas baru. Misalnya, memaksimalkan kesamaan intra-kelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas. Yang selanjutnya, outlier analysis, yang berfungsi untuk objek data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data tersebut dengan menggunakan dalam deteksi. Data ini berguna dalam deteksi penipuan, analisis peristiwa langka. Selanjutnya, trend and evaluation analysis. Tren dan penyimpangan. Jadi, analisis regresi atau penambangan pola berurutan seperti kamera digital atau analisis
periodisitas, dan analisis berbasis kesamaan. Metode dari data mining akan menyediakan perencanaan dari ide hingga implementasi akhir. Dalam pengumpulan informasi tertentu, terdapat metode yang membantu dalam proses menemukan data. Yang pertama yaitu proses pengambilan data. Dengan KKD tersebut, kita dapat melakukan proses pengambilan data. Jadi, proses atau tahapan tersebut dimulai dari data mentah dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah. Yang pertama ada data cleansing. Data cleansing ini merupakan proses di mana data-data yang tidak lengkap, mengandung error, dan tidak konsisten dihapus dari koleksi data. Sedangkan data integration ini merupakan proses integrasi data di mana yang berulang akan dikombinasikan. Yang ketiga, selection. Selection ini merupakan proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Kemudian, data transformation merupakan proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk mining prosedur melalui cara dan agregasi data. Yang kelima, data mining ini merupakan proses yang paling penting di mana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Yang selanjutnya itu pattern evaluation. Merupakan sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dengan identifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. Yang ketujuh, knowledge presentation yang merupakan proses tahap akhir, yaitu digunakan teknik visualisasi yang bertujuan membantu user mengerti dan menginterpretasikan hasil dari penambangan data. Yang ketujuh, udah tadi yang ketujuh ya. Yang selanjutnya yang B, teknik dalam proses penambangan data. Jadi, teknik dalam penambangan data ini terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam proses penambangan data. Ada 6. Yang pertama, predictive modeling. Jadi terdapat 2 teknik dari predictive modeling ini. Yang pertama, classification dan value prediction database segmentation, yang melakukan partisi database menjadi sejumlah segmen, cluster, atau record yang sama. Yang kedua, link analysis. Jadi, sebuah teknik untuk membuat hubungan antara record yang individu atau sekumpulan record dalam database. Yang ketiga, deviation detection, yang merupakan sebuah teknik untuk mengidentifikasi outlier yang mengekspresikan sebuah deviasi dari ekspektasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang keempat, Nearest-Nickborn, yang merupakan teknik yang memprediksi pengompokan. Teknik ini sendiri merupakan teknik yang tertua yang digunakan dalam data mining. Selanjutnya, clustering merupakan teknik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kriteria masing-masing data. Yang keenam, Decision tree merupakan teknik generasi selanjutnya, di mana teknik ini adalah sebuah model prediktif yang dapat digambarkan seperti pohon. Setiap node-nya itu terdapat dalam struktur pohon tersebut. Jadi mewakili sebuah pertanyaan yang digunakan untuk menggolongkan data. Selanjutnya,
permasalahan. Jadi di permasalahan ini ada 3, ada metodologi meaning, user interaction, application, and social impacts. Yang dimana di metodologi meaning ini menambahkan berbagai jenis pengetahuan dari berbagai tipe data. Yang kedua, kinerja, efisiensi, efektivitas, dan skalabilitas. Evaluasi pola, masalah keterkaitan, memasukkan pengetahuan latar belakang, lalu menangani kebisingan dan data yang tidak lengkap, metode penambangan paralel, terdistribusi, dan tambahan, integrasi pengetahuan yang ditemukan dengan yang ada fusi atau dengan fusi pengetahuan. Yang kedua, user interaction, yaitu dengan bahasa query, penambangan data, dan penambangan ad hoc. Lalu ekspresi dan visualisasi hasil penambangan data, lalu penambangan pengetahuan interaktif di berbagai tingkatan abstraksi. Yang ketiga, application and social impact, penambangan data khusus domain dan penambangan data tak terlihat. Lalu perlindungan keamanan data, integritas, dan privasi. Selanjutnya contoh penerapan. Jadi contoh penerapan di sini ada 3, yaitu market analysis dan manajemen, yang dimana dalam sektor pemasaran biasanya data mining digunakan untuk target manajemen hubungan pelanggan atau disingkat dengan CRM, analisis pasar, cross-selling, segmentasi pasar, di mana target pemasaran, analisis lalu lintas pasar, profiling pelanggan, atau analisis kebutuhan pelanggan. Yang B yaitu corporate analysis atau risk management, yang dimana penerapan data mining dalam sektor perusahaan biasanya digunakan untuk prediksi atau retensi pelanggan, atau underwriting yang lebih baik, yang terkontrol kualitas, di mana analisis kompetitif ada 3 tahap, ada tiga bagian. Yang pertama, perencanaan keuangan dan evaluasi aset, misalnya analisis dalam prediksi Eruskas. Yang kedua, planning perencanaan sumber daya, misalnya merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran. Yang ketiga, persaingan, di mana memantau persaingan dan arah pasar untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan penetapan harga berbasis kelas prosedur dan mengatur strategi penetapan harga di pasar yang sangat kompetitif. Selanjutnya, yang C, fraud detection atau meaning unusual patterns. Data mining berfungsi untuk mencari dan mendeteksi fraud pada sebuah sistem. Jadi menggunakan data mining, maka akan bisa melihat dari jutaan transaksi yang masuk. Ini ada 2 pendekatan, clustering dan konstruksi model untuk penipuan atau analisis outlier. Yang kedua, aplikasi, di mana layanan kesehatan, retail, layanan kartu kredit, telkom, misalnya asuransi otomatis, pencairan uang, asuransi kesehatan, telekomunikasi, analisis pola yang menyimpang dari normal yang diharapkan industri, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya alternatif pemecahan masalah. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu minta kalian tulis di komentar Google Classroom apa yang kalian dapat dari yang Ibu omongkan. Jadi, kalian mengambil kesimpulan dari materi yang ini ya, alternatif pemecahan masalah. Contohnya, misalkan nih, Ibu sudah menjelaskan tadi panjang lebar, kalian tulis di Google Classroom kesimpulan dari apa yang kalian pahami dari apa yang Ibu sampaikan. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Materi selanjutnya yaitu alternatif pemecahan masalah, di mana di sini ada 4 pembahasan: pemilihan masalah, analisis masalah,
Buat daftar solusi alternatif, pilih solusi terbaik. Jadi, pemilihan masalah di sini ada 3, yaitu mendefinisikan masalah, fokus pada satu masalah, dan lihat masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi, mengartikulasikan masalah dan menghilangkan semua istilah dan jargon yang tidak perlu. Jadi, mulailah dengan membaca masalah sepenuhnya setidaknya 2 kali atau beberapa kali baca dan tentukan konteks setiap kata kunci. Jika memungkinkan, lakukan penelitian tentang masalah tersebut. Yang kedua yaitu fokus pada satu masalah, di mana coba untuk menyatakan kembali masalah dalam pemahaman pembaca sendiri. Cari tahu dari orang yang mengajukan masalah, apakah masalah yang disajikan sama dengan masalah aslinya, mengidentifikasi contoh masalah, dan melihat kemungkinan untuk memecahkan masalah atau mencari contoh permasalahan yang mengarah pada wawasan tentang bagaimana memecahkan masalah secara umum atau menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, lihat masalah dari berbagai sudut pandang. Pasti ya, setiap perspektif dapat mengungkapkan informasi tambahan tentang masalah. Jadi, masalah harus dibedakan dari gejalanya, sehingga akar penyebabnya diidentifikasi dan dinyatakan dengan benar. Selanjutnya, analisis masalah. Analisis masalah yaitu tujuan dari analisis masalah yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang dipecahkan sebelum pengembangan dimulai. Jadi, pahami penyebab pertama mengapa masalah bisa terjadi. Analisis atas penyebab masalah adalah cara sistematis untuk mengungkapkan inti masalah tersebut. Jadi, analisis permasalahan dapat dijabarkan ada 3, yaitu kenali masalah. Ini salah ya, harusnya kenali masalah. Jadi, pahami kebutuhan pengguna atau pemangku kepentingan. Holder adalah orang yang memiliki pengaruh dengan kebijakan analisis yang dilakukannya adalah analisis yang harus dilakukan adalah yang pertama, siapa saja pengguna tersebut. Yang kedua, siapa pelanggannya. Yang ketiga, siapa lagi yang akan terpengaruh oleh sistem. Yang kedua, tentukan batasan solusi. Batasan adalah antar muka atau antar sistem dan lingkungan atau antar sistem. 10 menit lagi ya waktu kita habis. Yang dimana sistem terjadi melalui antar muka, antar sistem, dan dunia luar. Memahami siapa yang terlibat dan memecahkan masalah ini. Melibatkan identifikasi informasi yang dibutuhkan dan informasi yang tersedia. Lalu identifikasi kendala yang akan terjadi pada sistem. Kendala adalah tidak adanya kebebasan yang kita miliki untuk memberikan solusi. Karena suatu hal seperti ekonomi, di mana kendala keuangan atau anggaran yang tersedia, harga pokok penjualan atau pengiriman harga produk, masalah perizinan. Lalu politik, di mana masalah politik internal atau eksternal, atau masalah antar departemen. Yang ketiga, teknologi, di mana pembatasan dalam memilih teknologi, pembatasan untuk bekerja, dan platform atau teknologi yang ada, atau larangan menggunakan teknologi baru, atau kewajiban menggunakan paket perangkat lunak yang dibeli. Selanjutnya, sistem. Solusi yang dibangun di sistem yang ada, atau menjaga kompatibilitas dengan solusi yang ada. Selanjutnya, environment.
di mana kendala lingkungan atau peraturan, kendala hukum, persyaratan, keamanannya, atau standar lain yang membatasi. Selanjutnya, schedule and resource, yaitu jadwal yang sudah ditentukan atau terbatas pada sumber daya yang ada atau sumber daya manusianya. Yang ketiga, buat daftar solusi alternatif. Dalam prakteknya, masalah terjadi ketika seorang memecahkan masalah, tetapi dia memiliki tujuan tetap awalnya tidak tahu bagaimana mencapai tujuan tersebut. Jadi masalahnya dimulai dalam keadaan tertentu atau keadaan saat ini, dan pemecahan masalah menginginkan masalah dalam keadaan lain. Jadi keadaan tujuan pemecahan masalah dapat mengubah keadaan saat ini atau keadaan tujuan. Oleh karena itu, pemecahan masalah adalah penerapan ide, keterampilan, atau informasi aktual untuk mencapai solusi atas suatu masalah atau mencapai hasil yang diinginkan. Nanti kakak juga minta nanti kalian boleh ya lihat video ini, lalu tuliskan pendapat kalian di Google Classroom tentang video ini. Jadi nanti di-scan barcode-nya, atau nanti kakak kirim ke Ayla yang udah kakak scan, nanti kalian lihat videonya ya. Baik, Kak. Siap, Kak, siap. Sudah ada 2 ya tugas yang harus kalian komentar di Google Classroom. Selanjutnya, pilih solusi terbaik. Jadi, pemrograman adalah kegiatan pemecahan masalah ketika kita menulis sebuah program, sebenarnya sedang menulis instruksi kepada komputer untuk memecahkan beberapa masalah. Ada beberapa strategi yang dikembangkan dan diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, pemecahan masalah adalah pemrosesan transformasi masalah dari keadaan awal ke keadaan yang diinginkan. Jadi, beberapa teknik lebih efektif, sementara yang lainnya kita akan menguraikan beberapa strategi umum. Yang pertama, trial and error. Ini dikenal sebagai pemecahan masalah menggunakan menembak dan memeriksa atau menghasilkan atau menguji. Meskipun kita tidak hanya menembak jawaban secara acak sebagai cara untuk memecahkan masalah, ada saat-saat ketika tebakan yang terukur itu penting, valid, dan berguna. Jadi misalnya, memperkirakan waktu suatu kegiatan akan berakhir adalah contoh dari perkiraan informasi teknik bekerja seperti ini. Bentuk tebakan terpelajar, periksa solusi Anda untuk melihat apakah itu berhasil dan selesaikan masalah. Yang ketiga, jika tidak, revisi tebakan Anda berdasarkan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, analisis akar penyebab, di mana cost analysis atau disingkat dengan FCA adalah konsep sistematis yang melibatkan serangkaian pendekatan pemecahan masalah yang digunakan untuk menentukan penyebab yang mendasari suatu masalah. Jadi misalnya di salah satu sistem perangkat lunak kita menemukan bahwa beberapa bagian dari sistem menjadi sangat lambat. Yang ketiga, dalam pendekatan ini, algoritma. Dalam pendekatan ini, seseorang mendefinisikan serangkaian prosedur langkah demi langkah yang memberikan jawaban benar untuk masalah tertentu. Dengan mengikuti petunjuk dengan benar, kita dijamin akan sampai pada jawaban yang benar, sebuah algoritma yang menyediakan aturan khusus yang menjamin solusi. Yang keempat, brainstorming, di mana brainstorming sebelumnya sudah kita bahas, yaitu merupakan beberapa dari ide-ide ini dapat dibuat menjadi solusi orisinal dan kreatif untuk suatu masalah, sementara yang lain dapat memicu lebih banyak ide. Yang kelima, analogi, di mana analogi ini ada 3 langkah, yaitu langkah pemetaan langkah, aplikasi atau langkah inferensi, langkah pembelajaran. Pendekatan ini termasuk kemampuan untuk menemukan analogi yang relevan dan kemampuan untuk menolak informasi palsu.
Selanjutnya, bekerja mundur, di mana proses ini akan mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, kerjakan kembali logika apa yang menyebabkan masalah, menggunakan informasi apapun yang mungkin relevan dengan sumber daya yang mendorongnya. Yang kedua, lihatlah sejarah peristiwa yang telah membawa situasi ke level saat ini. Buat sketsa yang menurut kita memungkinkan berhasil dengan mengubah arus input dan kerja melalui apa yang bisa terjadi pada tingkat input dan output. Yang ketujuh, itu mengidentifikasikan perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan akhir, kemudian memberikan solusi untuk perbedaan tersebut. Misalnya mulai dari keadaan awal dan kemudian membuat setiap kemungkinan itu permutasi dari keadaan awal. Langkah selanjutnya adalah menghitung selisih status yang baru dibuat dan status singkatnya. Jadi di sini ada 3 identifikasi keadaan saat ini, di mana yang kedua, di mana Anda ingin menjadi tujuan. Yang ketiga, cara yang akan membawa kita ke sana. Lalu yang ke-8, gold box. Yang ke-9, hills climbing. Di mana yang ke-8 ini pendekatan di mana yang gold course ini merupakan pendekatan yang bekerja di ruang solusi, diketahui dengan baik dan dapat dilalui dalam jumlah waktu yang wajar. Pendekatan ini juga memerlukan pemeriksaan setiap kemungkinan solusi apakah itu benar atau tidak. Lalu yang ke-9, hills climbing ini merupakan teknik melibatkan pemilihan opsi yang tersedia yang membuat kita lebih dekat ke solusi. Salah satu tantangan dengan pendekatan ini adalah bahwa langkah yang dipilih mungkin tampak lebih dekat dengan solusi, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi, kita menyebutnya terjebak di maksimal lokal. Atau maksimal lokal adalah keadaan yang lebih dekat ke tujuan daripada keadaan sebelumnya, tetapi bukan keadaan yang dikehendaki. Kesimpulannya, berbagai strategi yang diuraikan di atas termasuk dalam 2 kategori besar, pendekatan algoritmik dan pendekatan heuristik. Ada hill climbing, brute force, trial and error, math and analysis, semua bekerja mundur ke strategi heuristik karena tidak memiliki prosedur langkah demi langkah sistematik yang menjamin solusi berjalan sepanjang waktu. Pemecahan masalah algoritma lebih umum dalam pemrograman komputer dan beberapa algoritma seperti bubble sort dan search dapat memecahkan masalah tertentu. Saya sampai di sini paham. Ibu tidak akan menanyakan ke kalian, tapi Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan pemahaman kalian tentang apa yang Ibu sedikit tentang tugas yang tadi. Jadi nanti pas di kolom komentar Google Classroom itu, tugasnya di situ ya. Siap, Bu, siap, Kak. Iya. Dan Ibu mau menanyakan, sebenarnya kalian paham nggak dengan apa yang Ibu jelaskan? Enggak, Bu. Kurang paham, Kak. Enggak Kurang paham. paham, Kak. Kurang paham ya? Gimana tuh yang nggak pahamnya? Karena tadi Ibu juga menjelaskannya terlalu kecepatan, karena waktu yang kurang juga, dan harusnya tuh materinya ini udah selesai. Gimana yang nggak pahamnya? Karena kan informatika ini kayak pertama kali kita belajar gitu, Kak. Jadi kata-kata sama istilah-istilahnya tuh masih asing gitu di telinga tuh. Jadi kayak masih nggak paham gitu. Yang gimana, Naila? Kan pelajaran informatika ini kan baru pertama kali dan banyak istilah-istilah atau kata-kata yang memang asing baru didengar. Jadi ya maksudnya kayak kurang paham ini tentang apa, gunanya apa, kayak ini terjadinya di mana, kapan gitu, dan di mana bisa lah gitu.
Oke, jadi sebenarnya ini kan informatika ini hanya dasar, di mana nanti akan berkelanjutan di kelas berikutnya, seperti itu. Karena kan ini kan kalian baru mengenal tuh, oh ternyata misalkan nih di pemilihan masalah ada 3. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, fokus pada satu masalah. Yang ketiga, lihat masalah dari berbagai sudut pandang. Jadi, sebenarnya informatika ini pembelajaran yang dasar untuk kalian. Yang kalian tidak perlu membayangkan tuh, maksudnya tidak perlu harus melihat bagaimana sih kerjanya, misalkan nih kayak brainstorming itu seperti apa. Kalian cukup mengetahui, menurut Ibu ya, kalian cukup mengetahui, memahami untuk pembelajaran selanjutnya. Karena kan pembelajaran kalian tidak hanya di sini ya. Paham nggak? Berarti dari pemecahan masalah atau algoritma kemarin, operator logika proposisi sama pemecahan masalah atau problem solving ini kalian nggak paham? Iya. Kenapa baru bilang nggak paham sekarang? Karena awalnya juga kemarin waktu ditanyakan Pak sama Pak Arisman, Pak ini nanti siswanya ada praktek nggak? Karena kan ini pembelajaran informatika. Ibu pikir itu pembelajaran informatika ini karena Ibu kan jurusan pendidikan teknologi informasi. Di dalam bayangan Ibu itu ngajarin kalian itu praktek. Ternyata setelah kakak masuk, terus kakak tanyakan, Pak, untuk pembelajarannya seperti apa? Lalu Pak Arisman kan ngasih ini modul pembelajaran yang akan kamu sampaikan ke siswanya. Jadi di luar pemikiran Ibu, oh ternyata bukan praktek. Lalu Ibu tanyakan kan, Pak, ini berarti cuma ngejelasin aja ya? Iya, kamu cuma jelaskan ke siswanya atau ke peserta didiknya tentang materi yang ada di modul, seperti itu. Jadi, memang ini pasti kalian banyak kan, kayak, oh ini kata-katanya bagus, terus juga banyak bahasa asingnya juga. Kakak, Ibu juga seperti itu, kaget juga kemarin pas belajar, karena sebelum menyampaikan ini, Ibu juga belajar untuk bagaimana caranya kalian itu paham apa yang Ibu sampaikan. Jadi, sesederhana mungkin Ibu menyampaikannya supaya kalian paham, ternyata gagal, kalian nggak paham juga. Tapi ada nggak sih sedikit yang nyentol di kepala kalian, oh ternyata, misalkan nih, oh ternyata brainstorming itu merupakan sebuah aplikasi yang dimana, bukan aplikasi ya, brainstorming itu merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dengan mengemukakan ide-ide masing-masing pendapat. Kenapa jadi Ibu ingin kalian atau meminta kalian untuk menuliskan pemahaman kalian di Google Classroom? Karena Ibu pengen tahu sejauh mana kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Karena
sekolah online ini sebenarnya tidak begitu maksimal untuk kita proses mengajar seperti ini. Karena Ibu nggak tahu kalian mendengarkan atau tidak, atau ada juga yang sambil sambil rebahan atau sambil makan atau sambil apa kan, nggak tahu. Cuman Ibu tuh pengen tahu sampai mana kalian itu memahami dengan bahasa kalian. Makanya Ibu mintanya kalian kayak misalkan nih, oh jadi dari materi problem solving ini yang saya pahami yaitu di pemecahan masalah itu ada bla 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 seperti itu. Atau misalkan si Dipa nih misalkan pahamnya cuman di di prinsip brainstorming. Nggak apa-apa, tulis aja pemahamannya. Oh, ternyata prinsip brainstorming itu seperti ini. Atau misalkan si Naila nih pahamnya cuman di pengenalan pola. Kemarin kan kita ada belajar di pengenalan pola juga kan? Jadi misalkan Naila di situ menuliskan, oh ternyata pengenalan pola itu ada mengenalkan beberapa aplikasi yang menggunakan pengenalan pola seperti Mission Passion yang kemarin, di mana misalkan Mission Passion ini merupakan analisis merupakan berbasis gambar otomatis untuk aplikasi seperti itu. Jadi pemahaman kalian tidak harus semua problem solving itu kalian tulis di Google Classroom. Cuman pemahaman kalian yang kalian paham aja. Tadi kan sebenarnya Ibu mintanya di alternatif pemecahan masalah. Tapi Ibu berpikir lagi ketika Ibu menanyakan apakah kalian paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan di minggu-minggu lalu, ternyata ada yang tidak paham. Jadi Ibu maunya kalian menuliskan apa aja yang kalian paham tapi dengan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Bebas kakak, iya bebas ya, oke. Iya, pasti bebas. Jadi kalian nih sebelum kakak masuk itu pernah ada membuka nggak materi pembelajaran di Google Classroom? Hai. Hai. Oke, Naila izin sebentar katanya. Siapa ya? Dika ada nggak Dika? Ada. Oke. Dika, boleh diulang dong apa yang kakak omongkan tentang tugas di Google Classroom tadi. Bukan tugas, ini sebagai pengetahuan kalian sebagaimana pemahaman kalian sampai mana tentang pemecahan masalah. Boleh diulang?
Dika. Yang mana tadi Kak? Yang mana? Yang tadi kakak sampaikan mengenai pemahaman kalian sudah sampai mana? Untuk yang di Google Classroom tadi. Kurang paham juga Kak. Iya, kakak tahu kalian kurang paham. Cuman, kalian ingat nggak apa yang kakak minta sama kalian? Jadi, Oh, suruh komen Kak. apa? Suruh komen. Bukan suruh komen, Dika. Iya, cuman ibu tuh mintanya kalian apa ya, tulis di kolom komentar itu pemahaman kalian sampai mana. Bukan pemahaman kalian sampai mana, cuman apa yang kalian paham tulis di kolom komentar. Seperti itu. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Karena di tugas kemarin itu jawabannya hampir semua benar, berarti tanpa kalian sadari, kalian ada buka modul itu dong. Iya, Kak. Oke. Apa hanya karena tugas kalian cuman buka modul itu? Atau kalau nggak ada tugas, udah nggak dibuka? Pas ada tugas nggak dibuka? Pas ada tugas dibuka. Oke. Sebenarnya tuh beda tipis ya, mahasiswa sama siswa. Kakak juga seperti itu ketika ketika kuliah, ketika ada tugas baru dibuka. Cuman kakak tipe yang kalau misalkan kakak nggak tahu atau ibu nggak tahu bahasa yang sulit dipahami karena banyak bahasa-bahasa baru, ibu akan buka modul atau buku pembelajaran atau searching di Google, karena kalau membuka modul itu pasti bawaannya ngantuk. Jadi cara alternatif ibu ketika ibu tidak membuka buku pembelajaran, tapi ibu membukanya di Google, tanya-tanya di Google. Apa itu, terus dilihat. Nah, tadi kan ibu ada juga tuh lihat meminta kalian untuk melihat video dari yang digambar. Tadi kan di alternatif pemecahan masalah itu ada apa ya? Kayak dia tuh meminta kita untuk melihat ini, contohnya. Melihat di ini, gambar ini, melalui kita scan barcode-nya. Biasanya tuh di HP Android ada scan barcode. Nah, malam tadi kakak coba, kakak scan di di modul ini bisa, atau di modul yang nggak usah kalian print, langsung kalian scan aja barcode-nya bisa. Kalau kalian, aduh Bu, download lagi dong aplikasi barcode-nya. Nggak usah, Ibu akan kasih yang sudah Ibu scan dan kalian lihat videonya. Karena untuk belajar itu susah. Apalagi di masa pandemi ini, pasti banyak yang mengeluh kalau sekolah tuh sekolah di masa pandemi itu nggak dapat apa-apa, susah dipahami. Benar nggak? Apalagi kalau misalkan nih kayak kakak atau kayak ibu yang menyampaikannya, kadang pengucapannya salah-salah, sadar sebenarnya, cuman ibu tuh berusaha untuk menyampaikan apa yang ada di modul ini agar kalian paham.
Tapi karena kalian banyak nggak paham, dan tadi juga kalian bilangnya kalau misalkan belajar itu atau membuka modul itu cuman pas ada tugas. Itu yang nantinya sulit untuk kalian. Memang ini kalian tidak melihat bayangannya ke depan ini apa sih, pemecahan masalah ini apa sih, problem solving ini apa sih yang dimaksud di dalamnya. Terus kayak misalkan poin-poinnya tuh banyak kan, apa sih sebenarnya, itu tidak akan kalian itu akan sulit kalian pahami kalau kalian tidak ingin mencari tahu yang lebih besar. Maksudnya tidak ingin mencari tahu yang lebih dalam lagi tentang problem solving. Seperti itu. Jadi memang karena keterbatasan kita bertemu atau melakukan Zoom itu hanya 40 menit, itu susah ngasih pahamnya ke kalian. Apalagi cara penyebutan yang seperti Ibu tadi, karena banyak kata-kata yang baru, kosakata yang baru yang itu harusnya kalian cari tahu. Misalkan nih kayak tadi, oh itu apa ya? Misalkan mention passion itu apa sih? Kalian klik tuh di Google, oh mention passion merupakan, oh ini ternyata. Nah itu baru kalian tahu kalau misalkan kalian nggak kebuka modulnya. Ini kita udah pertemuan keberapa ya? Kurang lebih 4, Kak. Pertemuan keempat. Keempat apa kelima? Kurang tahu, Kak. Kurang tahu, oke. Apa ya? Kalau Ibu tuh ngajarin kalian sampai 7 pertemuan aja. Karena Ibu magangnya cuma 2 bulan di SMKN 1. Ibu berharapnya kalian itu belajarnya main-main sambil belajar. Paham nggak main-main sambil belajar? Sambil apa ya? Ini saran dari Ibu ya, karena juga untuk kita juga, untuk sama-sama. Makanya dari awal Ibu itu udah bilang ke kalian, kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan Ibu nggak paham, atau kalian nggak paham, kita sama-sama diskusi. Jadi misalkan nih, ketika Naila bertanya, apa sih Bu kelemahannya si brainstorming ini? Atau apa sih kelebihannya di brainstorming? Atau apa sih Bu pengenalan pola itu? Misalkan nih, kadang kan Ibu bisa juga kan ya, ngejawabnya kayak langsung down gitu, diam, karena Ibu mikir, apa ya jawabannya, cari jawaban. Nah, Ibu tuh berharapnya ada dari kalian itu ngebantu jawab juga. Misalkan Ibu udah jawab, oh tapi Bu menurut saya, misalkan brainstorming itu merupakan di mana ketika kita mengemukakan ide, itu ide-ide kita itu dikumpul lalu dijadikan satu. Misalkan seperti itu. Ada yang kayak, oh Bu mungkin menurut aku tuh brainstorming itu seperti ini. Ibu tuh maunya kayak gitu, kayak kalian itu tuh aktif tuh. Makanya kemarin Ibu minta kalian untuk membaca. Pas kalian membacakan slide PPT Ibu tuh, oh ternyata sebenarnya kalian ini aktif. Kak, Ya. Saya mau izin untuk keluar duluan karena mau acara bersih-bersih di sekolah, Kak. Sama ada Winda dan Nova juga. Mereka sudah di sekolah karena ada yang mau dilakukan tugas kelas, jadinya saya mau ke sana. Oke, sebentar ya Naila, ini udah mau Ibu tutup juga. Mungkin itu aja saran dari Ibu, dan jangan lupa ya kalian tulis di komentar Google Classroom
untuk hari ini apa aja yang materi sampai mana yang kalian pahami. Mohon maaf juga kalau Ibu dalam menyampaikan kata-katanya kurang atau dalam menyampaikan materinya kurang. Tapi kita sama-sama belajar ya, kalian jangan patah semangat. Sebenarnya belajar itu bisa di mana aja. Oke. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak Ibu semua.